Pernah nggak sih kalian terjebak macet parah di jalan, kemudian mikir, kenapa ya jalan lain juga ikut macet? Apakah ini cuma kebetulan, atau sebenarnya bisa dihitung secara matematis? Dalam statistika, kita bisa menghitung peluang terjadinya kemacetan, bahkan di beberapa titik jalan sekaligus. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, kejadian saling bebas atau independen, di mana kemacetan di satu jalan tidak mempengaruhi jalan lain. Lalu yang kedua, itu kejadian tidak bebas atau dependen, di mana kemacetan di satu titik bisa menyebabkan kemacetan di titik lainnya. Melalui konsep peluang, kita bisa mengetahui seberapa besar kemungkinan kemacetan terjadi secara bersamaan, dan memahami bagaimana kondisi lalu lintas saling terhubung. Yuk kita bahas bagaimana cara menghitung peluangnya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan materinya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Aku Ryan Hairul Mona dan NPM 140610250038 dan rekan aku. Saya Dava Aziz Rahman Rendra dengan NPM 140610250119. Oke, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Selamat menonton. Kita akan membahas tentang konsep peluang. Secara umum, peluang dihitung dengan konsep peluang sama dengan jumlah kejadian per jumlah seluruh kejadian. Dalam kasus ini kita akan memakai contoh kemacetan. Yang pertama, cara menghitung peluang kemacetan. Berdasarkan data historis, misalkan kita memiliki data 30 hari di jalan A, 12 hari terjadi macet, 18 hari tidak terjadi macet. Maka peluang macet tersebut sama dengan 12 per 30, yaitu 0,4. Artinya peluang terjadinya kemacetan di jalan A sebesar 40%. Berdasarkan frekuensi waktu, misalkan dalam 10 jam pengamatan di jalan B, terjadi 4 jam macet parah dan 6 jam tidak terjadi macet. Maka peluang untuk macet di jalan B yaitu 4 per 10 atau sama dengan 0,4. Artinya peluang terjadinya kemacetan di jalan B sebesar 40%. Berdasarkan simulasi atau model, misalkan jika tidak ada data secara langsung, kita bisa berasumsi di jalan C. Dari 100 simulasi lalu lintas, terdapat 65 kali terjadi macet di lalu lintas tersebut. Maka peluang untuk macetnya 65 per 100 atau sama dengan 0,65. Artinya peluang terjadinya kemacetan di jalan C sebesar 65%. Berikutnya berdasarkan peluang bersyarat. Terkadang kemacetan terjadi tergantung kondisi, misalnya di jalan D. Peluang terjadinya macet ketika jam sibuk yaitu 0,8 dan peluang jam sibuk tersebut sebesar 0,5. Artinya peluang macet tersebut 0,8 dikalikan dengan 0,5 yaitu 0,4. Artinya peluang terjadinya kemacetan di jalan D sebesar 40%. Kesimpulan yang dapat kita ambil. Pertama, semakin banyak data yang diperoleh, maka semakin akurat peluang tersebut. Kedua, dalam dunia nyata, peluang sering berubah tergantung waktu dan tidak selalu konstan. Ketiga, biasanya peluang kemacetan dipengaruhi oleh jam sibuk, cuaca, kecelakaan, atau event tertentu. Teman-teman, di sini kita akan mempelajari bagaimana menghitung macet di beberapa titik jalan. Untuk konsep dasarnya, misalkan ada A, itu kejadian macet parah di titik jalan 1, dan B, itu kejadian macet parah di titik jalan 2. Yang ditanyakan adalah peluang kedua titik sama-sama macet parah, yaitu bisa kita notasikan peluang A dan B ketika terjadi secara bersama-sama. Selanjutnya, untuk kasus yang pertama itu ada kejadian saling bebas atau independen, yang artinya kemacetan di titik A tidak mempengaruhi titik B, alias jalan A tidak terhubung dengan jalan B. Untuk rumusnya dapat dilihat di layar, yaitu peluang A dan B sama dengan peluang jalan A macet dikalikan peluang jalan B macet. Untuk contoh studi kasus, diketahui peluang macet di jalan A itu 0,6 dan peluang macet di jalan B itu 0,5, dan diketahui juga kedua jalan tidak saling terhubung, alias independen. Berapa peluang kedua titik ini sama-sama macet parah? Maka berdasarkan rumus tadi, bisa langsung saja kita kalikan peluang macet A dengan peluang macet B, yaitu 0,6 dikalikan 0,5 yaitu 0,3. Artinya, peluang terjadi kemacetan di kedua titik tersebut adalah 30%. Untuk kasus kedua, yaitu kejadian tidak saling bebas atau dependen, yang artinya kemacetan di titik A itu memengaruhi titik B. Misalkan kedua titik saling terhubung atau satu arus lalu lintas. Untuk rumusnya yaitu peluang A dan B sama dengan peluang macet di jalan A dikalikan peluang macet di jalan B jika A terjadi macet. Untuk contoh studi kasus, misalkan diketahui peluang macet di jalan A itu 0,6 dan jika jalan A macet maka peluang jalan B macet itu 0,7, dan diketahui juga kedua jalan saling terhubung. Berapa peluang kedua titik ini sama-sama macet parah?
maka kita bisa langsung mengalihkan, yaitu 0,6 dikalikan 0,7, yaitu 0,42, yang artinya peluang terjadinya kemacetan di kedua titik tersebut adalah 42%. Untuk kasus ketiga, itu jika kemacetan terjadi di lebih dari dua titik. Misal ada 3 jalan, ada jalan A, B, dan C. Jika independen, maka peluang tersebut yaitu peluang A dikalikan peluang B dikalikan peluang C. Namun, jika dependen, maka rumusnya peluang A dikalikan peluang B jika jalan A macet dan dikalikan peluang C jika jalan A dan B sama-sama macet. Langsung saja kita ke studi kasus yang dependen. Misalkan diketahui peluang macet di jalan A itu 0,6, dan jika jalan A macet maka peluang jalan B macet itu 0,7, dan peluang jalan C macet jika jalan A dan jalan B macet secara bersamaan itu 0,8. Berapa peluang ketiga titik ini sama-sama macet parah? Maka kita langsung bisa mengalihkan, yaitu 0,6 dikalikan 0,7 dikalikan 0,8, yaitu 0,336. Yang artinya, peluang terjadinya kemacetan secara bersamaan di ketiga titik tersebut ialah 33,6%. Kemudian, untuk contoh studi kasus independen, misalkan diketahui kemacetan di setiap jalan tidak saling mempengaruhi, dan diketahui peluang macet di jalan A itu 0,5. Kemudian, peluang macet di jalan B itu 0,4, dan peluang macet di jalan C itu 0,3. Berapa peluang ketiga titik ini sama-sama macet parah? Maka bisa saja kita langsung mengalihkan antara peluang macet jalan A, B, dan C, yaitu 0,5 dikalikan 0,4 dikalikan 0,3, yaitu 0,06. Yang artinya peluang terjadinya kemacetan secara bersamaan di ketiga jalan tersebut yaitu 0,06%, 0,06. Untuk kesimpulan, yang pertama, gunakan perkalian langsung jika kejadian saling bebas. Lalu yang kedua, gunakan peluang bersyarat jika kejadian saling memengaruhi atau dependen. Lalu yang ketiga, dalam kasus nyata, biasanya kejadian ini tidak bebas. Biasanya kejadian tidak bebas dikarenakan sistem jalan saling terhubung antara satu sama lain. Oke teman-teman, sekian pemaparan materi dari kami. Maaf jika ada terdapat salah kata dan penyebutan kata. Akhir kata, sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Dadah.